Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu organisasi audit internal. Yang pertama akan saya presentasikan dimulai dari visi dan fungsi audit internal. Misi audit internal. Misi dari audit internal adalah terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat dan bertemu berbagai macam kepentingan dari pihak terkait. Meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan asuransi, saran, dan wawasan berbasis resiko yang objektif. Fungsi audit internal. Fungsi audit internal bank sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Dengan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit internal bank atau SPFAIB, diharapkan fungsi tersebut dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Dengan SPFAIB yang juga diharapkan adanya penjabaran dari misi, kewenangan, interdependensi, dan ruang lingkup dari audit internal. Fungsi audit internal sesuai SPFAIB. Sesuai dengan ketentuan SPFAIB, tugas dan fungsi dari Satuan Audit Internal atau SKAI adalah yang pertama, membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Yang kedua, auditor internal mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, SKAI harus mampu mengidentifikasikan segala kepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dewan Komisaris harus menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen. Dalam hal ini, Dewan Komisaris wajib melaksanakan review atas pelaksanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat Dewan Komisaris berperan sebagai wakil dari pemegang saham. Mekanisme pengendalian umum. Yang pertama yaitu tanggung jawab, wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, ruang lingkup pengendalian internal bank. Yang ketiga, audit internal sebagai bagian dari struktur pengendalian audit internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wewenang dan ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama, melakukan analisis keefektifan, reliabilitas, dan integrasi informasi finansial dan operasional dan juga alat yang digunakan untuk identifikasi, penukuran, pengelompokan, dan pelaporan informasi tersebut. Yang kedua, menjalankan pengamatan atas sistem yang ada dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antara kegiatan, aktivitas, program yang dilaksanakan organisasi dalam kebijakan, peraturan, prosedur, hukum, rencana yang berdampak signifikan kepada kegiatan organisasi. Yang ketiga, melakukan pengamatan berbagai metode yang digunakan dalam menjaga aset atau harta perusahaan. Jika diperlukan, maka akan dilakukan verifikasi kepada harta-harta tersebut. Yang keempat, memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, melakukan pengamatan atas aktivitas operasional atau program organisasi atau perusahaan apakah hasil yang didapatkan konsisten dan sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sukma. Saya Andriati Kusumaningrum akan menjelaskan mengenai charter atau piagam audit internal. Apa itu piagam audit internal? Piagam audit internal adalah landasan bagi organisasi yang mengatur bagaimana audit internal dapat melakukan tugasnya dan membantu fungsi oversight, memberi sinyal yang jelas atas independensi audit internal.
Idealnya, charter memberikan penegasan atas garis pelaporan Chief Audit Eksekutif atau CAE yang mendukung independensi audit internal dengan melaporkan secara fungsional kepada fungsi oversight dan secara administratif kepada manajemen. Piagam audit internal juga memberikan kewenangannya yang diperlukan audit internal untuk menjalankan tugasnya. Misalnya, audit internal memiliki hak akses tanpa batas ke catatan, personil, dan properti organisasi yang relevan, sehingga dapat menjalankan tugasnya. Karena audit internal dapat beroperasi di seluruh spektrum industri, dari jasa keuangan, manufaktur, bahan kimia, hingga institusi pemerintah. Piagam audit internal sebaiknya dapat memungkinkan bahwa ruang lingkup kegiatan dapat didefinisikan secara khusus sesuai kebutuhan organisasi. Komponen penting piagam audit internal. Kewenangan piagam harus mencakup 1. Pernyataan tentang hubungan pelaporan fungsional dan administrasi CAE dalam organisasi. Pernyataan bahwa fungsi oversight menyatakan dan menetapkan serta memelihara serta memastikan bahwa kegiatan audit internal memiliki wewenang yang cukup untuk memenuhi tugasnya. Dengan menyetujui piagam audit internal, menyetujui rencana audit internal yang tepat waktu, berbasis resiko dan agile, menyetujui anggaran dan rencana sumber daya audit internal, menerima komunikasi tepat waktu dari CAE tentang kinerja audit internal, berpartisipasi aktif dalam diskusi terkait pengangkatan dan pemberhentian untuk memutuskan persetujuannya. 2. Independensi dan objektivitas. Piagam harus mencakup pernyataan bahwa CAE akan memastikan bahwa aktivitas audit internal bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan audit internal untuk melakukan pekerjaannya dalam keadaan yang tidak memihak. Jika independensi atau objektivitas audit internal terganggu secara fakta maupun penampilan, akan mengungkapkan rincian potensi penurunan independensi dan objektivitas. Pernyataan bahwa kegiatan audit internal tidak memiliki tanggung jawab dan wewenang operasional langsung atas kegiatan yang diaudit. Pernyataan bahwa jika CAE tidak memiliki atau diharapkan memiliki peran atau tanggung jawab di luar audit internal. Kewajiban bagi CAE untuk mengkonfirmasi setidaknya setiap tahun atas kegiatan audit internal kepada fungsi oversight. Lingkup kegiatan audit internal. Piagam harus mencakup pernyataan bahwa ruang lingkup kegiatan internal meliputi tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan objektif dengan tujuan memberikan penilaian independensi terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola. Pernyataan bahwa CAE akan melaporkan secara berkala kepada manajemen dan fungsi oversight atas hasil kerja audit internal. Tanggung jawab piagam harus mencakup menyampaikan setidaknya setiap tahun rencana audit internal, berkomunikasi dengan manajemen dan fungsi oversight, memastikan aktivitas audit internal memiliki akses terhadap sumber daya yang berkaitan dengan kompetensi dan keterampilan, mengelola aktivitas audit internal dengan tepat, memastikan kesesuaian dengan standar IIE, mengkomunikasikan hasil pekerjaannya dan memantau tindakan korektif yang disepakati, koordinasi dan penyedia asuransi lainnya. Program kualitas asuransi dan peningkatan audit internal. Piagam harus mencakup pernyataan bahwa kegiatan audit internal akan mengelola program kualitas asuransi dan program peningkatan audit internal. Kewajiban bagi CAE untuk melaporkan secara berkala hasil dari program asuransi dan peningkatan audit internal. Saya Tirta Nugraha Ramadana akan menjelaskan tentang hubungan dengan manajemen, Dewan Komisaris, dan auditor internal. Dewan Komisaris dalam fungsinya terkait organisasi SKAI dan struktur pengendalian internal dapat membentuk komite audit yang bertanggung jawab. Yang pertama, menyetujui internal audit charter, menanggapi audit rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh auditor intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI. Yang kedua, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit tidak menindaklanjuti laporan kepala SKAI. Yang ketiga, memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Yang keempat,
memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Yang kelima, memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat. Yang ketujuh, yang keenam, menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI. Kepala SKAI berkewajiban menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. SKAI harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, uraian tugas dan bertanggung jawab yang jelas bagi setiap auditor. Yang kedua, kriteria auditor yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan. Dan yang keempat, metode penilaian kinerja auditor. Yang kelima, pengembangan karir auditor. Untuk hubungan dengan auditor eksternal, SKAI bertanggung jawab untuk mengordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.